Saya mencari kegagalan dalam bisnis saya. Jadi ketika saya rugi, saya tetap menjaga semangat saya. Ketika saya untung, itu akan menambah rasa syukur saya. Orang sukses di dunia ini tidak lepas dari kegagalan. Orang hebat banyak mengalami kegagalan dan tidak pernah menyerah akan keadaan. Sebab kegagalan membuat kita menyadari bahwa usaha belum maksimal dan masih banyak yang harus diperbaiki. Hai, saya Serius dan saya Siswa. Bersama kami di Halaman Akhir. Pada episode kali ini, kita akan kembali menghadirkan narasumber yang pastinya akan memotivasi kita semua. Ya, benar sekali. Hari ini kita akan menghadirkan narasumber, yaitu seorang pendiri dari Wahyu. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Peter Scherer. Selamat siang, Kak. Halo Serius, halo Siswa. Apa kabar? Hai, Kak. Bagaimana kabarnya, Kak, hari ini? Baik. Kalian gimana? Puji Tuhan, baik, melalui daring kita bisa berkomunikasi walaupun jarak jauh ya. Yes. Ya, mungkin teman-teman di luar sana masih belum tahu, Kak, Peter itu siapa ini dan Wahyu itu apa. Mungkin bisa perkenalkan singkat dulu kepada teman-teman, Kak. Ya, siap. Karena memang Wahyu belum ada di Surabaya ya. Salam kenal teman-teman yang nonton Halaman Akhir. Nama saya Peter Scherer, saya CEO dan founder dari Wahyu. Wahyu itu adalah perusahaan startup yang membantu warung makan tradisional agar mereka bisa naik kelas, mereka bisa lebih sejahtera, mereka bisa selayaknya restoran yang profesional gitu. Jadi kita berharap warung makan tradisional yang ada di Indonesia seperti yang kita tahu ada warteg, ada warung soto, warung sate, warung nasi, warung apapun itu yang masih tradisional mau kita angkat derajatnya dan kita bikin agar mereka bisa lebih baik dan lebih profesional. Kurang lebih seperti itu, Serius Siswa. Thank you, Kak, atas penjelasan singkatnya. Ya, Kak, kalau Wahyu sendiri itu artinya apa ya, Kak? Mungkin ada filosofinya atau seperti apa? Ya, Wahyu itu sebenarnya punya banyak arti ya. Seperti yang kita tahu, Wahyu itu revelation atau seperti ilham yang Tuhan berikan gitu ya. Nah, memang punya arti seperti itu. Satu sisi saya melihat bahwa Wahyu ini kan nama yang cukup populer di kalangan orang-orang Jawa gitu ya. Dan kebetulan marketnya Wahyu ini memang kita ingin merangkul pemilik warung yang kebanyakan mayoritas orang Jawa gitu. Jadi kita sengaja namanya Wahyu, satu sisi supaya dekat dengan mereka, tapi satu sisi memang punya arti bahwa ini sesuatu yang saya rasa Tuhan ingin kerjakan, yang ingin saya kerjakan gitu. Terus kemudian kalau misalnya dari sisi logonya sendiri ada warna kuning gitu ya. Kita memang ingin memberikan pengharapan kepada para pemilik warung makan supaya mereka punya masa depan yang cerah gitu. Terus kemudian kalau misalnya ada tulisan O-nya 2, itu sebenarnya karena kita ingin supaya orang-orang melihat kita perusahaan digital, nggak mau kalah sama Facebook, Google, Yahoo yang O-nya juga 2 gitu. Kalau misalnya ada senyumnya itu sebenarnya kita ingin memberikan senyuman pada orang-orang yang memang menjadi mitra-mitranya Wahyu. Kemudian senyumannya juga menghubungkan huruf A dan O. Itu sebenarnya alfa omega gitu. Yang pertama dan terakhir gitu ya. Istilahnya memang kita ingin agar Wahyu ini sesuatu yang selain diilhamkan Allah, diilhamkan Tuhan, tapi juga kita ingin mempercayakan Wahyu ini ke dalam tangan Tuhan agar perusahaan kita ini bisa diberikan jalan yang lancar, diberikan hikmat, diberikan bimbingan, penyertaan sama Tuhan gitu. Itulah sebabnya kenapa namanya Wahyu, warna logonya warnanya kuning, kemudian ada arti senyumannya juga gitu. Wah, sebuah filosofi yang sangat bagi saya ya keren ya, Kak. Penjelasan mengenai logo ini saya baru tahu ya.
Dari logo yang mungkin bagi orang terlihat sederhana tapi mengandung arti yang sangat dalam. Benar-benar. Dan ada juga beberapa harapan di dalamnya. Betul, karena memang saya background-nya orang branding gitu. Jadi memang sebelum di Wahyu, saya sama teman-teman punya perusahaan branding and teknologi yang memang punya pengalaman di dalam mendevelop sebuah brand. Karena buat kita brand itu nggak cuma sekedar logo, nggak cuma sekedar keren-kerenan, tapi brand itu harus ada value-nya, harus ada artinya, harus ada janjinya, harus ada sesuatu yang bisa tersampaikan gitu kepada orang banyak. Nah, Kak, sekarang kami mau nanya nih, kenapa apa sih alasan Kakak untuk terjun ke dalam dunia bisnis ini? Apa karena memang Kakak hobi atau ada hal yang lainnya? Saya suka segala hal dengan mana dulu tuh usahanya banyak di bidang makanan gitu. Dan nah memang orang tua saya, khususnya mama saya jago masak gitu ya, jadi memang suka makanan. Kemudian yang kedua, karena saya background-nya lebih banyak di branding dan teknologi dan marketing, advertising, plus saya suka yang berhubungan dengan makanan, dan juga yang saya suka juga bisnis juga memberikan dampak buat orang lain, social impact-nya gitu. Jadi makanya kesemuanya ini digabungin jadi satu, jadilah Wahyu gitu. Jadi Wahyu ini sebenarnya ya bisnis makanan iya, teknologi iya, kemudian ngebantu nge-branding advertising warung iya, kemudian ngebantu orang banyak iya. Jadi segala sesuatunya ini apa yang saya mau dan apa yang saya sudah kerjakan selama ini sebenarnya menghasilkan Wahyu ini gitu. Mungkin dalam setiap tindakan yang kita kerjakan ya pasti juga ada setiap tantangannya ya Kak. Kami mau ngulik-ngulik nih bagaimana nih kesulitan yang membuat Kakak harus bercerita di dalam mendirikan suatu usaha ini. Boleh ceritakan nggak apa kesulitannya dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, ya. Kesulitan sih pasti banyak ya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang kesulitan pasti ada. Mau dari awal ataupun sampai sekarang itu kesulitan selalu ada gitu. Karena setiap fase dari perusahaan itu pasti punya challenge atau tantangan atau kesulitannya masing-masing gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara startup, ya di awal-awal pasti kesulitannya bagaimana bisa memperoleh modal, bagaimana bisa bisa meyakinkan orang, bagaimana bisnisnya itu bisa berjalan, bagaimana bisa orang-orang percaya dan mau pakai produk kita dan sebagainya. Jadi sebenarnya kesulitan itu banyak banget sebenarnya gitu. Tapi yang saya ingin tekankan di sini sebenarnya jadi pengusaha itu justru harus punya pandangan bahwa kesulitan atau tantangan itu justru sebuah makanan kita gitu. Seperti makanan yang harus kita makan setiap hari sebenarnya. Jadi jangan melihat kesulitan atau tantangan ini sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pengusaha justru harus senang sama yang namanya kesulitan atau tantangan. Kenapa? Karena di dalam kesulitan itu pertama kita pasti belajar, ya kan, pasti ada sesuatu yang kita pelajari gitu. Kemudian yang kedua, di dalam setiap kesulitan itu ketika kita udah belajar, kemudian kita bisa punya solusi, akhirnya kita jadi naik level gitu, jadi lebih baik dibanding sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ketika kita menghadapi kesulitan dan kita bisa naik level, artinya pesaing-pesaing kita nanti itu akan mempunyai masalah yang sama, tapi kita udah lebih dulu gitu, udah lebih dulu, dan mungkin kalau tantangannya banyak bisa aja pesaing-pesaing kita nyerah duluan gitu, tapi kita masih terus mau maju. Jadi kesulitan pasti selalu ada, mau dari awal, sekarang atau nanti juga pasti akan selalu ada kesulitan. Gimana cara ngatasinnya? Ya tentu kita harus jangan patah semangat, harus
Yang pertama dulu, yang punya mental jangan patah semangat. Yang kedua, bisa cari mentor, bisa cari orang-orang yang lebih berpengalaman. Kemudian yang ketiga, kita bisa ngobrol, istilahnya kalau sama tim, kita bisa brainstorming, kita dengerin pendapat semua orang gitu ya, karena yang paling penting kita jangan merasa kita paling pintar, karena bisa aja orang-orang yang kita nggak pernah tahu bisa memberikan kita solusinya. Kemudian yang pasti ya berdoa, mohon hikmat Tuhan gitu ya. Dan saya percaya banyak hal yang kalau kita punya mindset yang tepat itu kita pasti bisa melewati segala kesulitan yang datang. Ya, benar sekali ya Kak, serius. Namanya bisnis itu pasti banyak kegagalan dan kesulitan. Jadi justru kesulitan itu yang membawa kita semakin lebih maju. Nah, Kak, ini dalam ini siapa yang mendukung, siapa yang berperan penting dalam mendirikan usaha ini? Ya, yang pasti banyak banget ya, nggak bisa saya sebutin satu-satu. Mungkin kalau misalnya orang-orang bilang ring satu kita gitu ya, keluarga, orang tua, kalau mungkin saya istri dan sebagainya, itu yang pasti harus mendukung gitu. Terus kemudian mungkin ada pertanyaan loh, kalau istri atau orang tua nggak mendukung gimana gitu. Nah, tentu kita harus buktiin bahwa apa yang kita lakukan ini sesuatu yang serius, yang menjanjikan, yang bisa membuat mereka jadi yakin dengan apa yang kita lakukan. Terus kemudian ya banyak sebenarnya banyak sekali orang-orang yang berperan penting di dalam pembangunan Wahyu sampai hari ini, yang saya rasa saya nggak bisa sebutin satu-satu, tapi saya bersyukur di awal-awal Tuhan juga mengirimkan tim yang pada saat itu Wahyu masih belum apa-apa, tapi mereka udah mau kerja bantuin Wahyu. Terus kemudian saya juga bersyukur untuk orang-orang yang waktu itu Wahyu belum apa-apa, tapi mereka mau memodali Wahyu gitu ya. Jadi ya Tuhan buka jalan, banyak orang-orang yang percaya sama apa yang ingin saya kerjakan waktu itu. Ya makanya saran saya buat teman-teman yang menonton, terus jaga integritas kita, nama baik kita, karena itu adalah sebuah modal dasar ketika kita ingin memulai atau berbisnis gitu, karena punya nama baik itu jauh lebih mahal dibanding apapun. Baik, ya saya tadi terkesan ya kalau nama baik itu jauh lebih berharga dari apapun ya. Memang nama baik itu ya sangat penting buat dipegang untuk menjadi bahan kepercayaan bagi orang lain. Nah, dari sekian banyak perjalanan yang telah kakak lewatin ya, pasti pengalamannya banyak dong. Ya mungkin Kak bisa ceritakan mungkin sepenggal saja pengalaman yang membuat kakak terkesan, ataukah itu memang pengalaman kakak dengan Tuhan, dan mungkin teman-teman yang menonton video ini bisa mengambil manfaat dari pengalaman yang akan kakak bagikan. Ya, saya punya pengalaman yang menarik ya. Mungkin itu kejadiannya sekitar 2 tahun lalu ketika Wahyu udah jalan 1 tahun, di mana respon positif dari banyak orang sampai akhirnya banyak yang mau invest di Wahyu, dan saya memilih satu investor yang saya rasa saya paling dekat dengan dia karena saya kenal gitu ya. Lalu kemudian pada saat itu karena jalannya mulus, jadi saya merasa kayak mungkin seperti agak sedikit melupakan Tuhan gitu ya. Kemudian investor yang pada saat itu ingin menaruh duitnya ke Wahyu tiba-tiba nggak jadi gitu. Sedangkan
waktu itu karena berpikir sudah akan ada investor, kita jadi punya kantor yang baru, menambah pegawai, jadi banyak pengeluaran yang akhirnya berkali-kali lipat gitu. Dan bisa dikatakan pada saat itu ya saya jadi kebingungan gitu ya, karena ya kayak aduh gimana nih ya, berpikir bahwa segala sesuatunya akan lancar-lancar aja kok tiba-tiba gagal gitu ya, karena saya harus bagaimana caranya saya bisa mengatasi pengeluaran operasional yang menjadi membengkak berkali-kali lipat gitu. Pada saat dikasih tahu nggak jadi itulah saya sempat kecewa sama Tuhan gitu. Yang kayak saya bilang, Tuhan kok nggak jadi sih? Ini gimana nih? Apakah ini jadinya tutup atau bagaimana? Pengeluarannya banyak banget dan saya harus menutupinya bagaimana gitu. Nah, tapi puji Tuhan ketika berdoa diberi kekuatan gitu ya. Kalau misalnya kalau Tuhan pasti menyertai gitu. Kalau misalnya kita bersandarkan Tuhan. Dan akhirnya ya jujur kecewanya cuma satu malam aja gitu ya pada saat malam berdoa. Tapi ketika berdoa Tuhan kasih penghiburan dan kekuatan dan besokannya ya tetap semangat lagi gitu. Walaupun memang akhirnya pengeluarannya jadi semakin banyak dan saya harus kembali mencari cara agar bisa mendapatkan investor pada saat itu. Singkat cerita, butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa mendapatkan investor baru dan dari sana saya baru mengerti, dan dari sana selama berbulan-bulan itu saya benar-benar hidup bersandarkan Tuhan banget gitu, yang Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Biasanya kalau perusahaan kan akhir bulan ada gajian gitu ya, terus kemudian harus ada pengeluaran dan sebagainya. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan terus sertai dan ya bisa sampai sekarang bisa seperti ini. Investornya akhirnya juga yang masuk ke Wahyu itu investor yang sangat baik gitu, yang sangat saya bilang bisa sangat reputasinya juga baik. Ya itulah sebabnya saya sejak saat itu Tuhan benar-benar memberikan pengalaman dan menjadikan itu jadi sebuah kesaksian buat saya bahwa ketika kita bersandarkan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita, bukan apa yang kita mau, tapi sebenarnya apa yang kita butuhkan. Ini satu poin yang harus digarisbawahi bagi orang-orang muda hari ini nih. Mengenai perkara Tuhan, kadang orang muda hari ini ya lupa bagaimana Tuhan berperan dalam hidup kita ya, terutama dalam usaha kita. Ya, betul. Tuhan juga memberikan yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan ya. Tuhan itu selalu memberikannya tepat waktu. Ya, benar sekali ya, Kak Serius. Jadi ketika kita bersandarkan Tuhan, pasti segalanya akan tercukupkan. Amin, amin. Ya, memang kadang kita merasa kita pintar, merasa kita bisa, merasa kita mampu, sehingga kita lupa bersandarkan Tuhan gitu. Jadi bersandarkan diri sendiri. Nah, itulah yang sebenarnya harus kita hindari gitu ya, karena seperti yang kita tahu ya kita manusia yang penuh dengan kekurangan, banyak kekurangannya gitu, banyak yang nggak taunya gitu. Jadi ya kita harus belajar bersandarkan Tuhan karena dia tahu yang terbaik. Saran saya pertama, cari tahu dulu why gitu ya, start with why seperti yang kita tahu gitu ya. Jangan how, jangan what gitu ya. Kita perlu tahu dulu why-nya kita sendiri dulu gitu. Kenapa sih kita mau melakukannya sebenarnya?